بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Allah azza wa jalla ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa bagi Allah Azza wa Jalla agama yang bersih. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah Azza wa Jalla agama yang bersih, khalis, murni. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai awliya, sebagai penolong, sebagai kekasih, sebagai pembela, selain Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla zulfa, sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah Azza wa Jalla yang menghukumi di antara mereka terhadap persoalan yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sungguh Allah Azza wa Jal tidak memberikan petunjuk kepada seorang yang kadzib, berdusta atau pendusta, kafar dan banyak ingkar. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya, ala lillahi dinul khalis. Kata beliau, hadza taqrirun lil amri bil ikhlas. Ini adalah pengokohan terhadap perintah untuk al-ikhlas. Wa bayanun annahu ta'ala kama annahu lahul kamalu kullu وَلَهُ الْتَفَضُّلُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَكَذَلِكَ لَهُ الدِّينُ الْخَالِصِ الصَّافِي مِنْ جَمِيعِ الشَّوَائِبِ. Kata beliau, ini adalah pengokohan terhadap perintah untuk berikhlas. Dan ini juga sebagai penjelasan bahawa dia Allah Azza wa Jalla sempurna dari semua sisi. Dialah yang telah mengaruniai atas hamba-hambanya dari semua arah. Demikian pula bagi Allah Azza wa Jalla agama yang khalis. Maksudnya khalis adalah yang bersih dari
semua syawaib, noda-noda, ya, semua syawaib artinya noda-noda. Fahuwa ad-dinul ladzi irtadahu li nafsihi, yaitu agama yang dia Allah meridai buat dirinya sendiri. Wartadahu li safwati khalqi, yang Allah meridai buat pilihannya dari seluruh makhluk, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum bihi, dan beliau Allah memerintahkan mereka dengan agama tersebut. Kenapa? Li'annahu mutadhamminun litta'alluhi lillahi fi hubbihi wa khawfihi wa rajaihi wal inabati ilaihi fi tahsili matalibi ibadihi. Karena agama yang diridai menjadi pilihannya terhadap Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia memerintahkan kepada semua hambanya mengandung ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, berharap kepadanya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meraih semua apa yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Wa dzalika alladhi yuslihul quluba wa yuzakkiha wa yutahhiruha. Maka pengabdian melalui agama yang diridainya inilah yang akan memperbaiki al-qulub, yaitu hati, yang akan mensucikannya dan yang akan membersihkan hati tersebut. Duna syirki bihi fi syai'in minal ibadah, bukan kesyirikan sekecil apapun dalam ibadah. Barakallahu fikum. Ini sebagai sebuah pemberitahuan kepada kita bahwa orang-orang yang gampang menangis, berpenampilan khusyuk dalam ibadah, memejamkan matanya, rahimani wa rahimakumullah, maka selama pada orang itu terdapat kesyirikan, barakallahu fikum, dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kesyirikan itu menghancurkan hatinya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang paling lembut jiwanya kecuali orang-orang yang Allah telah berikan taufik untuk mengikuti jalan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mungkin ada yang bertanya, loh, kok susah sekali menangis mereka ya? Kok penampilannya seperti itu ya? Itulah dia, termasuk dari talbis iblis. Menampilkan ahlus sunnati wal jamaah itu adalah hasyawiyah, penampilan keras, kasar, kaku, suka membantah, suka menjelaskan abatil, kebatilan, membongkar kejahatan yang dilakukan, barakallah. Jadi ditampilkan oleh setan orang yang suka mencela, orang yang suka menggibahi, orang yang ingin memiliki surga seorang diri, orang yang ditampilkan dengan berbagai macam penampilan, barakallahu fikum. Sementara sufi yang ia tekun beribadah, katanya tekun, barakallahu fikum, segala-galanya penampilannya ahlul bid'ah wal ahwa, yang akan menjaring mangsa di tengah-tengah muslimin, berpenampilan luar biasa, ditampilkan lembutnya, perilakunya, perangainya, sehingga banyak orang tertarik dengannya. Maka ini termasuk daripada
barakallahu fikum talbisu iblis. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa thaniyan, yang kedua perlu diingat bahwa di saat ahlul bid'ah wal ahwa'i memiliki semangat yang tinggi untuk menebarkan kebid'ahannya melalui kata yang lembut, melalui perangai dan akhlak, maka ahlus sunnati wal jamaah aula bih, orang yang lebih patut dan lebih pantas untuk memilikinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, kalaupun sekiranya barakallahu fikum engkau telah melakukan yang terbaik, manhaj engkau, akidah engkau, prinsip engkau, akhlak dan adab, maka disitulah setan tidak akan membiarkan umat ini akan tertarik dengan ajakan dan seruan engkau. Dia akan menampilkan engkau adalah orang yang hasyawiyah, yang kasar, yang kaku, mutasyaddid, suka membicarakan aib, suka membicarakan kesalahan, suka dan seterusnya. Dimunculkan sedemikian rupa. Maka oleh karena itu, tidak ada yang harus kita miliki kecuali bersemangat dan tidak terpengaruh dengan kata-kata sumbang dari syayatin. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sekali lagi bahwa selama pada jiwa atau pada orang itu kesyirikan, maka dia adalah orang yang paling rusak lahiriahnya dan paling rusak pula batiniahnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna allaha bari'um minhu wa laysa lillahi fihi syai'un fahuwa aghna syuraka anis syirik. Bila ada orang yang melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah Azza wa Jalla berlepas diri darinya. Dan tidak ada sedikit pun yang dia peroleh dari Allah Azza wa Jalla. Wa laysa lillahi fi syai', dan Allah Maha Kaya, artinya tidak butuh dari sekutu-sekutu barakallahu fikum dalam kesyirikan. Allahu akbar. Oleh karena itu tidak ada yang paling takut dengan kesyirikan kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Mengambil contoh yang paling kecil untuk mengetahui nilai yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia menyekutukan aku padanya, dia menoleh kepada selain Allah, dia ingin untuk memperoleh dari selain Allah, syirik kecil. Para ulama di saat berbicara tentang hadis ini, mereka pertama kali mengisyaratkan terkait dengan syirik kecil. Siapa saja, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, melakukan kesyirikan padanya, maka Allah akan biarkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan dia dan dengan sekutunya. Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa diperbuat oleh manusia-manusia yang kau harapkan cintanya, yang kau harapkan belas kasihannya, yang kau harapkan hartanya, yang kau harapkan pujiannya? Apa yang akan diperoleh? Barakallahu fiik. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, berdalil para ulama dengan hadis ini juga tentang bahaya dosa syirik kecil. Allah akan meninggalkan dia. Allah akan menyerahkan dia kepada orang yang disekutukannya. Anda melakukan sebuah amalan untuk Allah di satu sisi,
namun engkau ingin mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang. Engkau berbuat yang terbaik untuk disanjung. Engkau berbuat yang terbagus untuk dipuji. Maka ini adalah syirik barakallahu fikum asghar. Syirik kecil rahimani wa rahimakumullah. Tapi bagaimana bahayanya barakallahu fikum. Maksudnya, kalau saja syirik kecil sedemikian parah bahayanya, bagaimana lagi kaitannya dengan syirik besar? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus belajar untuk menyingkirkan dari diri kita sendiri barakallahu fikum kemauan dan keinginan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dengan terus kita belajar akidah, belajar barakallahu fikum tauhidullah. Kita berharap sekarang mungkin belum mampu 100% kita bisa mewujudkannya, tetapi suatu saat di saat banyak benturan di dalam hidup, di saat banyak barakallahu fikum yang menggiurkan di dalam hidup, di sanalah letak terkait dengan buah akidah dan tauhid yang engkau telah pelajari ma'asyira al-ikhwah wal abna. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa mufsidun lil qulubi wal arwah. Allahu akbar. Wad dunya wal akhirah mushqin lin nufusi ghayat asyiqa. Kesyirikan itu benar-benar mufsid lil qalb, perusak hati dan juga perusak arwah, ruh-ruh. Nas'alullah salamat al-afiyah. Barakallahu fikum. Mayoritas ya saudara kita dan saudari kita di negeri ini, kalau kita tidak mengatakan bahwa mungkin 90 sekian persennya barakallahu fikum ubtuliyah, dicoba dan diuji dengan beragam-ragam kesyirikan. Mulai dari yang paling kecil sampai kepada kesyirikan bentuk yang paling besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jikalau engkau ingin melihat kerusakan sebuah negeri dan kehancuran padanya, lihat kekufuran dan kesyirikan yang ada di negeri tersebut. Lihat barakallahu fikum kekufuran dan kesyirikan di negeri tersebut rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesyirikan merusak arwah, ruh. Kita melihat di saat kemudian ada panggilan, ada undangan untuk membela saudaranya muslimin. Di sana penampilan-penampilan kesyirikan bermunculan. Ya, jimat kekebalan, ndak tembus peluru. Setelah itu maaf-maaf, sudah diperingatkan oleh aparatur negara dengan panser lewat, tolong kalian minggir. Karena sniper barakallahu fikum orang kafir. Rahimani wa rahimakumullah waktu di kota Ambon menghadap. Sudah diingatkan, sudah diperingatkan oleh barakallahu fikum dari pihak ya TNI dan Polri agar menyingkir kalian. Ya, karena sniper itu tidak tahu di mana posisinya, tiba-tiba tewas. Mereka yang punya angku dan sombong, penuh dengan rajah barakallahu fikum di badannya, menghadang peluru. Ya, nah itulah yang banyak kemudian tumbang, tembus barakallahu fikum di kepalanya. Kita menyaksikan, ya Allah, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi sampai sedemikian rupa, benar-benar ruh jihad itu sudah tidak ada sesungguhnya. Yang ada apa? Yaitu kesyirikan. Dia berani berbuat, mandi dulu.
ia datang kepada orang yang katanya orang normal, paranormal, dimandikan untuk kemudian berangkat ke medan perang. Awalnya yang enggak punya jiwa untuk membela agamanya, hancur luluh lantah karena kekufuran dan kesyirikan. Alhamdulillah bifadlillah, dengan bantuan saudaranya Ahlus Sunnati wal Jamaah, sampai sekarang ini dakwatus sunnah di bumi Maluku itu sebagai saksi sejarah. Bahwa ternyata yang mendongkrak kehormatan mereka adalah dakwatut tauhid. Yang akan mendongkrak kewibawaan mereka adalah dakwah akidah dan tauhid. Barakallahu fikum. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, tidak hanya menghancurkan hati dan ruh, kesyirikan itu menghancurkan dunia sekaligus menghancurkan akhirat. Bagaimana tidak? Antum sedang ditimpa sakit, tidak punya biaya untuk berobat, datang ke dukun. Dukun barakallahu fikum memberikan syarat-syarat. Nyembelih ini, nyembelih itu. Barakallahu fikum, lakukan ini, lakukan itu. Menghancurkan dunia seseorang. Kesyirikan barakallahu fi. Coba antum lihat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang punya tumbal di dalam hidupnya, benar-benar hancur dunianya. Hancur barakallahu fikum kehidupannya. Jangan bertanya tentang akhiratnya. Mushkin lin nufus ghayat asyiqa. Benar-benar menyengsarakan jiwa dengan puncak kesengsaraan yang tinggi. Kesyirikan barakallahu fikum. Makanya rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi bahwa dakwatut tauhid wa dakwah kepada akidah yang sahihah, inilah yang akan mengembalikan negeri kita ini kepada kemakmurannya. Negeri kita akan makmur di setiap sudut punggungnya dilakukan dosa dan kemaksiatan, mulai dari dosa yang paling besar yaitu kesyirikan, di bawahnya kebid'ahan dan beragam-ragam perbuatan maksiat barakallahu fi. Akan makmur negeri kita ini rahimani wa rahimakumullah. Mau ganti presiden berapa kali atau barakallahu fikum pemimpin, kalau tidak disentuh terkait dengan asas kehidupan individu orang, yaitu akidah dan tauhid, jangan berharap negeri kita yang kaya ini kemudian berberkah barakallahu fikum. Tapi kita sudah belajar bahwa apa yang kita miliki barakallahu fikum, kita menemukan ada berkahnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkah yang kita jumpai yaitu menopang, mendorong kita. Apa yang kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalau kehidupan seperti kita ini berada di tengah-tengah masyarakat, sudah tidak mengerti apa kira-kira jiwa kita rahimani wa rahimakumullah. Tapi di saat kita pikul semuanya dengan akidah dan tauhid, ketenangan dan ketentraman yang ada. Orang mungkin berbicara ini itu perekonomian, saya kira di antum belum pernah kita mendengar. Bagaimana saudagar ikan Aba Farouk? Saya kira tidak akan mengeluh sedemikian rupa. Ini keluhnya, aduh, tidak. Dari mana ini muncul semuanya barakallahu fikum? Itu karena kita pernah atau punya dasar hidup, yaitu akidah dan tauhid. Orang mendapatkan sedikit
bagi dia adalah banyak. Dia mendapatkan sedikit, barakallahu fikum, bagi dia adalah banyak. Tapi bagi orang yang apalagi kalau duniawi, materialistis, apa yang engkau dapatkan itu belum apa-apa, barakallahu fikum. Sedikit ini bisa menjawab kehidupan engkau dan menutupi kehidupan engkau. Bagi mereka tidak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, dasar hidup ini harus kita pertahankan, barakallahu fikum. Membenahi hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui tauhiduhu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika lamma amara bitauhid wal ikhlasi naha 'anil syirki bihi wa akhbara bidhammi man asyraka bihi faqala. Oleh karena itulah di saat Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk bertauhid dan ikhlas, mengikhlaskan, dia melarang Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan dan memberitahukan akan celaan cercaan terhadap orang yang menyekutukan Allah, seperti dalam firman-Nya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ay yatawallawnahum biibadatihim wa du'aihim mu'tadzirina an anfusihim wa qailin ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ay litarfa'a hawaijana lillahi wa tashfa'a lana indahu wa illa fanahnu na'lamu annaha la takhluqu wa la tarzuqu wa la tamliku minal amri syai'a. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, penolong, pembela, wali, barakallahu fikum, mereka berloyalitas kepada selain Allah tersebut dengan cara beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, lalu mengungkapkan alasan udzur kenapa mereka melakukan demikian. Mereka mendatangkan alasan buat diri-diri mereka dengan mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Agar Tuhan-Tuhan itu liturfa hawaijuna lillah. Kami melakukan itu semua agar dipenuhi hajat-hajat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Diberikan syafaat buat kami di sisi Allah. Coba antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, bagaimana halus pengerusakan kesyirikan yang terjadi pada diri mereka. Jadi mereka melakukan pendekatan diri kepada selain Allah. Tujuannya apa? Agar hajat-hajatnya itu diangkat kepada Allah. Oleh siapa? Oleh perantara tersebut. Lalu kedua, agar mereka dibela di sisi Allah oleh siapa? Oleh perantara-perantara tersebut, wali-wali tersebut. Wa illa kalau tidak, kami tahu, kata mereka, bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menguasai urusan sedikit pun. Jadi tidak punya apa-apa mereka. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum sekali lagi. Ini adalah sebuah pemberitahuan kepada kita, sirrul mas'alah, rahasia permasalahan kenapa orang-orang jahiliyah itu, orang kafir di masa yang silam, mereka menyembah kepada para wali-wali. Padahal mereka tahu kalau yang disembah oleh mereka itu tidak bisa
ya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan tidak pula memiliki kemampuan apapun. Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita ada dua alasan mereka. Alasan pertama apa? Yang disebutkan di dalam ayat ini, mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi mereka menghubungkan diri mereka dengan para malaikat, dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, para wali, agar semuanya itu menjadi juru pendekat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Barakallahu fikum. Maksudnya kan niatnya bagus. Ingin dekat dengan Allah, ingin didekatkan dengan Allah sedekat-dekatnya. Kalau menurut dia, saya ini orang yang bolong ibadahnya, suka bermaksiat, sementara orang ini adalah orang alim, orang barakallahu fikum, punya kedudukan di sisi Allah. Jadi mengharapkan bahwa dia itu dekat dengan Allah melalui orang-orang soleh tersebut. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena ingin orang-orang soleh itu menjadi pembelanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله